Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan bekam sunnah, yaitu terapi sinusitis pada diri saya sendiri. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pompa bekam, kop bekam nomor 4, pen bekam, jarum bekam, tisu, dan minyak zaitun. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita menggunakan minyak zaitun untuk oleskan pada wajah yang ingin dibekam. Pada kesempatan ini yang akan saya bekam pertama adalah bagian jidat. Kita pijat halus menggunakan kop bekamnya agar aliran darah lebih lancar. Setelah sudah merata pada bagian jidat, kita persiapan melakukan pompa pada bagian tersebut. Dan pemompaan pada kop bekam sebanyak maksimal 3 kali. Bila terasa kurang kencang bisa ditambah dan dilakukan selama kurang dari 1 menit biar tidak terjadi pengumpalan darah pada bagian jidat tersebut. Jika kalian bertanya mengapa saya tidak memakai sarung tangan, tadi saya sudah mencuci tangan dan membersihkan tangan memakai hand sanitizer. Insya Allah sudah aman. Kecuali saya melakukan pembekaman pada orang lain, baru saya harus memakai sarung tangan. Jadi di sini saya pakai ukuran pen nomor 1-nya biar enggak terlalu dalam ya di saat melakukan penusukan. Lakukan penusukan mulai dari luar sampai ke dalam pada area kulit yang dibekam tadi. Setelah dirasa sudah cukup, lakukan pengumpaan ulang agar darah pada bagian jidat itu keluar. Jadi seperti konsep yang tadi ya, jika ingin tidak terlalu kentara atau terdapat pembekuan darah pada bagian jidat, diusahakan itu pembekamannya tidak lebih dari 1 menit. Artinya 3 kali, setiap 1 menit dicabut lagi, terus dipasang lagi atau dikompa lagi, terus 1 menitnya lagi dicabut lagi dan dipasang lagi. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa sinusitis adalah suatu inflamasi atau peradangan pada rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran indera di dalam tulang tengkorak. Nah, letaknya itu di belakang tulang dahi, tulang pipi, di kedua sisi batang hidung. Olehnya itu, makanya pembekaman dilakukan pada daerah-daerah tersebut. Nah, fungsi sinus yaitu untuk menghasilkan lendir atau mukus untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel-partikel lain dalam udara yang dihirup. Terus fungsi kedua sinus yaitu untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembaban udara yang masuk ke dalam paru. Adapun penyebab sinus, yang pertama itu akibat infeksi kuman. Kondisi ini rentan dialami oleh seorang perokok. Terus yang kedua, penderita alergi seperti debu, bulu binatang, kapuk pada bantal, dan juga oleh kondisi cuaca yang dingin atau ruangan yang ber-AC sehingga terjadi respon seperti bersin-bersin. Terus gejala sinus yang sering terjadi yaitu pembengkakan di sekitar mata,
nyeri pada bagian wajah. Nah, ini juga nih yang sering terjadi, ingus berwarna kuning. Terus menurunnya fungsi indera penciuman. Jadi apabila gejala-gejala tersebut terjadi pada kita, berarti itu adalah penyakit sinusitis. Setelah pembekaman pada bagian jidat, kita beralih pada bagian pipi. Sembarang aja, pipi sebelah kanan atau sebelah kiri. Tidak lupa kita olesi minyak zaitun seperti yang kita lakukan pada pembekaman pada bagian jidat, berguna untuk melakukan relaksasi otot pada bagian wajah. Kita lakukan pengumpaan kop bekam 2-3 kali selama kurang 1 menit. Di sini kita melakukan pengekopan yang pertama dan terlihat bahwa di situ masih ada darah yang keluar. Setelah kurang dari 1 menit, kop dilepas dan darah dibersihkan pada bagian pipi dan bagian kop. Setelah itu kita melakukan pengekopan yang kedua kalinya pada bagian pipi. Di sini terlihat bahwa darah masih ada keluar walaupun sedikit, nggak seperti yang pertama. Setelah kurang dari 1 menit, kop dilepas dan darah dibersihkan pada bagian kop dan pada bagian pipi. Terus pemasangan yang ketiga, dan ini pengekopan yang ketiga. Kita lihat bahwa darah yang keluar itu sudah sedikit. Kita bersihkan darah yang ada pada bagian pipi, begitu juga darah yang ada pada bagian kop, sehingga kita bisa beralih pada bagian pipi yang sebelah kiri. Tentu pada saat melakukan pengekopan pada bagian sebelah kiri, tidak lupa kita menggunakan minyak zaitun lagi untuk melakukan relaksasi otot atau massage. Oh iya teman-teman, perlu diinformasikan bahwa sebelum melakukan terapi bekam ini, kita harus membersihkan wajah terlebih dahulu. Baik itu berupa sabun cuci wajah atau pembersih wajah yang menggunakan kapas. Karena ini adalah metode konsep bekam, lebih bagusnya kita berwudu dahulu dan berniat semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita pahami bahwa kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar penyakit kita diangkat. Insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh dan terapi yang sering dilakukan, penyakit kita akan hilang.
Amin. Sekarang kita melakukan pengukupan pada bagian pipi sebelah kiri, dan cara-caranya seperti yang dilakukan pada bagian jidat dan pipi sebelah kanan. Karena darah yang keluar pada bagian pipi sebelah kiri nggak terlalu banyak, ini bisa dilakukan sampai 2 kali. Setelah dilakukan pengukupan, kita bersihkan area wajah menggunakan minyak zaitun tadi sambil dipijit agar daerah luka yang dilakukan penusukan cepat sembuh. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan, dan jika ada baiknya itu semata-mata karena pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya sudah menonton. Ya teman-teman, jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share.